Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan dari penghitungan Friedman to W. ANOVA. Berikut adalah soalnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni merumuskan hipotesis, di mana hipotesis sendiri terbagi menjadi dua, yakni H0 dan H1. H0 berbunyi, tidak terdapat perbedaan nilai ke-6 mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa. Lalu H1 yang berbunyi, terdapat perbedaan nilai ke-6 mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa. Langkah selanjutnya yakni menentukan taraf signifikan, yakni A sama dengan 0,05. Langkah selanjutnya yakni menghitung X kuadrat, menyusun ranking setiap data. Langkah selanjutnya yakni kita membuat tabel seperti di atas, yang dimana tabelnya mendatar itu terdapat 6 bagian. Lalu setiap satu bagian seperti studi sosial itu terbagi menjadi 2, yakni nilai dan ranking. Lalu menurunnya ada 10 karena sampel yang diteliti ada 10 mahasiswa. Langkah selanjutnya kita membuat tabel seperti di atas. Kenapa kita membuat tabel seperti di atas dengan 10? Karena dengan sampel yang kita teliti yakni ada 10 bagian, 10 macam. Lalu setelah itu kita coba tulis nilai-nilainya berada yang di tengah. Di sini kita akan mencari rankingnya. Yang pertama yakni nilai dari mahasiswa pertama 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Di situ terdapat 6, menurunnya 6 karena kita mendapatkan mata kuliah yang berjumlah hanya 6 saja. Lalu itu kenapa bisa hasilnya menjadi 1? Dikarenakan jadi kita melihat ada berapa banyak angka 6 di situ. Itu kenapa kok hasilnya bisa 1 pada ranking? Ya, jadi caranya begini. Kita lihat, kita urutkan saja dari yang paling kecil ke paling yang besar. Di sini terdapat angka 6 hanya terdapat pada satu nomor. Jadi kalau terdapat pada satu nomor itu rumusnya cuma tinggal dibagi 1. Ya, jadi pada ranking kolom rankingnya terdapat nilai 1. Lalu pada nomor 2, 3, dan 4 itu jawabannya sama. Karena kita coba lihat di situ angka 8 ada 3. Angka 8 ada 3. Ya, berarti rumusnya 2 plus 3 plus 4, lalu hasilnya nanti dibagi 3. Karena di situ terdapat angka 8 yang terdapat 3. Nah, seperti halnya pada nomor yang ke-6. Lalu, pada nomor 5 dan 6, angka nilai 9, kok bisa hasilnya 5,5? Karena rumusnya yakni di situ nomor 9, nilai yang 9 ada 2, cuma ada 2. Berarti 5 plus 6 sama dengan berapa? Lalu dibagi dengan jumlah nilainya, yakni 2. Dan begitu terus sampai pada mahasiswa ke-10. Lalu hasil yang sudah didapat tadi kita pindahkan ke kolom yang tadi, yang kita buat, yang sudah kita buat. Nah, lalu kita sesuaikan dengan tempatnya, tempat yang tepat untuk nilai-nilai tersebut. Setelah ranking ketemu, kita harus menggunakan rumus berikut. Setelah itu kita tulis N sama dengan nilai, dimana N itu berapa uji sampel yang kita uji. Lalu K itu merupakan kelompok, yakni N sama dengan 10, K sama dengan 6. Lalu kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yakni 12 per 10 dikali 6 dikali dalam kurung 6 plus 1. Setelah itu pada baris kedua yakni berbunyi X kuadrat sama dengan 12 per 10 dikali 6 dikali 6 plus 1. Kok bisa dapat 10? Ya karena tadi 10 merupakan nilai, lalu K sama dengan 6 karena mereka adalah kelompok. Setelah itu kita tulis pada baris kedua yakni X kuadrat sama dengan 12 per 10 dikali 6 dikali 6 plus 1 dalam kurung. Lalu kita kali lagi. Ya, kita masukkan
Lalu dari hasil ranking yang kita jumlahkan tadi, lalu kita jumlahkan semua dari ranking-ranking tadi, yakni yang pertama pada mata kuliah pertama yakni dengan hasil 25,5 kuadrat plus 26 kuadrat plus 46,5 kuadrat plus 36 kuadrat plus 36,5 kuadrat. Nah, di situ terdapat 3n dalam kurung k plus 1. Nah, 3 berarti tetap 3, dari rumusnya itu emang dia 3. Lalu n nilai tadi kita 10. Lalu k sama dengan kolom, terdapat 6 pada kita. Nah, 6 plus 1. Lalu kita pecahkan dulu yang kuadrat-kuadratnya. Lalu kita cantumkan hasil dari pecahan-pecahan yang kuadrat-kuadrat dari ranking tadi. Lalu kita jumlahkan semuanya. Hasil dari penjumlahan tadi yakni 7.677. Nah, itu 210 itu dari mana? Dari 3 dikali 10 dalam kurung 6 plus 1. 3 kali 10 sama dengan 30. Lalu 6 plus 1 yakni 7, berarti 30 dikali 7. Hasilnya 210. Lalu kita bagi 420 dibagi 12 sama dengan 35. Lalu 7.677 dikurangi 210 kan hasilnya 7.467. Kan sudah menemukan hasilnya. Lalu kita kali 35 dikali 7.467 ya. Lalu kita harus menentukan DK. Nah, DK sama dengan K minus 1. K tadi kan merupakan kelompok. Kelompoknya adalah 6. Berarti 6 min 1 sama dengan 5. Lalu tadi tarif signifikan kita sama dengan A sama dengan 0,05 yakni 1070. Maka X hitung sama dengan 261.345, X tabel sama dengan 11.070. Langkah terakhir yakni kesimpulan. X hitung lebih besar daripada X tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat perbedaan nilai ke-6 mata kuliah tersebut pada 10 mahasiswa.